Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin, amma ba'd. Para sadiqin rahimakumullah, mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Mari kita lanjutkan tentang siksaan orang yang memilih dunia melupakan akhirat. Ajarannya adalah heavy-nya akhirat tapi tidak lupa kepada dunia. Wabtaghi ataqwa darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Perolehlah dirimu akhirat tapi jangan lupa dunia. Tapi jangan sebaliknya ngejar dunia lupa akhirat. Nah, karena itu mari kita teruskan. Wa amma tsalatsu allati hiya fil akhirah, adapun siksa di akhirat bagi orang yang memilih dunia ada 3. Fahaulu yaumil qiyamah, yang pertama adalah malapetaka di yaumil qiyamah. Ai fahiya umurun mukhawwifatun, ya ini perkara-perkara yang sangat menakutkan. Wa mufazzi'atun yaumil qiyamah, dan mengagetkan, mendahsyatkan sesuatu yang akan terjadi di akhirat, di hari kiamat itu. Jadi orang yang terlalu dunia waktu kiamat itu dia dalam keadaan sangat kaget, sangat dahsyat siksaannya, dan itu bahaya bagi seseorang yang hubbud dunya. Yang kedua, wal hasibu as-sadid, hisabnya yang sangat berat. Doa kita kan wayadkhulul jannah bi ghairi hisab ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa semoga Allah memasukkan kami tanpa hisab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya kalau kita yang Naqsyabandiyah bersama juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, karena memang thariqah yang pertama diberikan dari Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar. Amin ya rabbal alamin. Wa huwa hisabun, orang yang hubbud dunya hisabnya panjang. Rezekinya untuk apa, hartanya untuk apa, kekuasaannya demi apa, semua dihisab. Dan yang ketiga adalah wal hasratut tawilah, dan kerugiannya yang sangat banyak yang nanti di akhirat. Ayil khuzni madidu bisababit ta'ab bisyadid, ya ini kesusahan yang panjang yang letih. Bapak Ibu sekalian, mampir ngombe saksit ngalahkan dengan khalidina fiha abada. Keabadian di akhirat dikalahkan dengan hanya mampir ngombe sak nek dunya iki. Apa enggak rugi seperti ini? Wa hasratut tawilah, ruginya tuh gede, panjang orang seperti ini. Hanya urusan kesenangan sesaat, tetapi ruginya sepanjang zaman. Orang yang rugi dan orang yang merasa kecewa atas jalannya itu, nggak ada yang di depan, pasti di belakang.
Orang Jawa mengatakan jatuh jatuh. Ini orang Tulungagung jatuh. Jatuh itu apa? Jatuh itu andaikan saya di dunia itu laula akhrotani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akum minas sholihin. Ya, kira-kira itu. Kalau saya di dunia itu rajin bersedekah dan saya menjadi orang soleh, maka saya masuk surga. Lah ini nyatanya lupa terhadap urusan akhirat, hanya untuk urusan dunia. Akhirnya ngomongnya orang Tulungagung jatuh no itu ya, andaikan dulu saya itu jadi orang baik, saya nggak seperti ini. Ya, itu kerugian, siksanya orang yang hubbud dunya di akhir. Nah, mari kita lanjutkan. Al-maqalatu ar-rabi'ata asroh. Maqalah yang ke-14, an Akhfad ibnu Qais radhiyallahu anhu, diceritakan dari Syekh Ahnaf bin Qais radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi beliau mengatakan, la rohata lil hasud, tidak ada kenyamanan orang yang hasad. Qala Abdul Mu'ti As-Samlawi naklan an syaihihi Al-Badr rahimahullah ta'ala, Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi berkata dengan mengutip dari guru beliau Syekh Al-Badr rahimahullah, yublal hasudu bi khamsatin, orang yang dengki akan diuji dengan 5 hal. Khusudud damilahu, akan mendapat kecaman. Wa khusnun daimun, duka cita yang sangat terus menerus. Bagaimana tidak duka cita, wong amalnya akhirnya habis karena hasadnya itu. Karena hasad itu kama ta'kulun narul khatab, seperti api yang memakan kayu bakar yang yang kering itu hilang. Begitu hasad kita hilang, begitu zalim kita hilang. Wa ghalqu babit taufiqi alaihi, terkunci atasnya pintu taufik dari Allah. Karena orang hasad sebetulnya adalah orang yang tidak mau menerima kismatillah. Dia tidak ridho fadilah itu diberikan kepada orang lain oleh Allah. Dia bertanya, mengapa tidak untuk saya? Berarti dia melawan Allah. Wa musibatun daimatun la ajrofiha, musibah terus menerus yang tidak ada pahala di dalamnya karena pahalanya habis. Wal ghadabus sadidu alaihi minnahu ta'ala, dan akan mendapatkan kemurkaan atas dahsyatnya siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dari Syekh Abdul Mut'i, orang yang hasad dia akan mendapatkan 5 hal tadi. Qala alal mardiyin, Qala Aliyun al-Mawardi, Syekh al-Mawardi juga berkata, wa haqiqatul hasadi siddatul husni alal khairat, hakikat dengki adalah sangat duka cita atas perbaikan, atas berbagai kebaikan. Allati takunu linnasi al-fadil, yang ada pada fadilah orang lain. Ya, singkat kata SMS lah. Susah melihat orang senang, itu susah. Temennya jadi orang, susah. Temennya naik pangkat, susah. Temennya dapat rezeki banyak, susah. Itu adalah orang hasad. Atau sebaliknya, senang orang sedih, senang orang susah. Temennya lagi jatuh, rasa no gue. Orang Jawa, orang Tulungagung, rasa no, rasain lo. Itu orang hasad.
Jadi orang hasad itu SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Amal munafasah, adapun persaingan, faya tolabut tasubbuhi bil afadil min ghairi idkhalin dararin alaihim. Maka ia adalah mencari keserupaan dengan orang yang utama tanpa memasukkan bahaya pada mereka. Maunya itu menyaingi terus. Temennya gini, saya harus bisa. Temennya ini harus bisa, saya harus kalahkan. Itu hasad. Wa qad ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-mu'minuna yakhbitu wal munafiqu yahsudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang beriman itu ambisi tapi bukan ambisius. Ingin tapi positif. Wal munafik yahsudu, sedangkan orang munafik adalah orang yang hasad. Jadi orang yang hasad dengan orang munafik itu setali 3 uang. Seperti hanya 2 koin kanan kiri. Kalau tidak hasad ya dengki, ya munafik. Itu satu, ya. Bapak sekalian, itu yang pertama. Jadi orang yang hasad itu tidak ada kenyamanan. Yang kedua, wala muru'atil lil kadhub, tidak ada kehormatan bagi seorang pendusta. Fal mura'atul ahwali allati takunu ala afdaliha, kehormatan adalah memelihara diri yang ada pada keutamaannya. Ya, ini adalah kita jaga. Tapi kalau orang dusta, dia biasanya tidak lagi menjaga muru'ah, tidak menjaga kehormatannya, ya, demi untuk mendapatkan kehormatan di mata manusia. Tapi sesungguhnya dia tidak terhormat karena dari bohong ke bohong. Hatta la yadharu minha qabihun an qasdin, sehingga tidak nampak dirinya maksud buruknya. Nah, itu berarti orang dusta kan? La yatawajjaha ilaiha dhammun bi istihaqin, dan celaan tidak tertuju kepadanya dia secara nyata karena bohong. Pada saatnya orang bohong itu adalah ketahuan. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Ya. Sepandai-pandai menutupi bangkai, akhirnya bau juga. Dulu ada peribahasa seperti itu. Kalau sudah itu orang menjadi tidak terhormat. Ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amalan nas, siapa saja mengadakan hubungan sesama manusia, falam yadlimuhum, lalu ia tidak menganiaya mereka, wa haddathahum, dan berbicara dengan mereka, falam yakdzibahum, kemudian mereka tidak membohonginya, wa wa'adahum falam yukhlifahum, dia membuat janji tetapi tidak mengingkari janji, fawa mimman kamulat muru'atahu, maka orang-orang ini adalah sempurna kehormatannya, wa dhaharat adalatuhu wa wajabat ukhuwatuhu, maka dia akan mendapatkan keadilan dan persaudaraannya menjadi tulus di dalam berhubungan sesama manusia. Jadi jangan bohong sesama teman, jangan menyakiti sesama teman. Itu ya Bapak sekalian. Tapi sekali pendusta, senengane ngapusi itu. Udah tidak usah dipercaya orang itu. Capek kalau sudah gitu, itu kita sedih. Kalau sudah dicap jadi pembohong, sedih. Yang ketiga, wala hilata lil bakhil, dan tidak ada tempat bagi orang yang bakhil. Wa haddus sakhai yadlu ma yuhtaju ilahi indal hajah, batasan dermawan adalah memberikan sesuatu yang dibutuhkan ketika ia dibutuhkan.
membantu sesama manusia seukuran kemampuannya dalam urusan kebaikan, jangan membantu dalam urusan kejelekan. Wa ayyusilahu ila mustahaqihi biqadrin tokoh, dan ia mengantarkan kepada yang berhak menerima sekedar kemampuannya. Wa idza kana sakha'u mahdudun, apabila dermawan itu batasannya itu, faman waqafa ala haddi summiya kariman wa kana lil hamdi, maka siapa saja yang berpijak atas batasan tersebut, maka ia dinamakan orang yang mulia, suka membantu, mustahiqon, dan dia berhak untuk dipuji di hadapan Allah dan hadapan manusia. Itu adalah orang yang dermawan. Kalau orang kikir adalah orang yang tidak mau membantu. Jadi kalau orang kikir itu pemain olahraganya bermain tinju, Bapak sekalian. Tangannya begini, tidak pernah tangannya mengepal. Jadi keluar itu sulit, ya. Waman qasaru anhu kana bahilan, dan siapa saja yang kurang dari batasan tersebut, artinya tidak mau membantu, itu adalah orang bakhil. Wa kana lidzami mustaujiban, dan dia adalah pada tempatnya untuk dikecam. Ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'amul jawati dawaun wa ta'amul bakhilu da'un. Makanan orang dermawan itu obat. Jadi kalau orang dermawan, kalau bisa saya itu membantu, apa yang perlu saya bantu? Karena buat mereka memberi itu adalah obat. Ya, obat untuk membersihkan rezekinya, obat untuk menolak bala, obat. Tetapi wa ta'amul bakhilu da'un, dan sedangkan makanan orang kikir itu adalah penyakitnya. Kalau orang kikir memberi itu langsung sakit, wah, kepikiran terus. Iya Bapak Ibu sekalian ya. Di mana-mana diundat-undat. Undat-undat itu bahasa Jawa. Diungkit-ungkit. Aku pernah ngasih ini, ngasih itu, ngasih itu. Jadi itu jadi penyakit. Orang kalau kikir memberi itu penyakit. Nah, berbeda dengan orang yang dermawan, memberi itu adalah obat. Wa qala Shalihu Ibnu Abdul Quddus min Bahri Tawil, tidak diriwayatkan dalam satu puisi dari Syekh Shalih Abdul Quddus, ya, di dalam beberapa kalimatnya itu adalah wa yudhiru aibal mar'i fin nasi bukhluhu, kekikiran seseorang menampakkan aibnya di tengah orang banyak. Kira-kira dicatat enggak Bu orang kikir? Satu, kita punya saudara, katakan teman 50 orang, yang 49 nyumbang. Ada temannya sakit, ya entah 10.000, entah 50.000, entah 100 nyumbang. Ini satu orang nggak mau nyumbang, kira-kira dicatat enggak? Dasar bakhil, kira-kira gitu kan? Wa yasturuhu anhum jami'an sakhauhu, dan kedermawanan menutup aibnya itu dari mereka semua. Orang dermawan menjadi orang yang dipuji. Taghatun bi athwabis sakhai, tutuplah dengan berbagai pakaian kedermawanan. Fa innani ara kulla aibin, karena orang dermawan bisa menutup aib. Fasakha'u khita'uhu, maka kedermawan itu adalah penutupnya. Ya Bapak sekalian itu ya. Yang keempat, wala wafa'a lil muluk, dan tidak ada kesetiaan untuk orang yang mengejar kekuasaan. Al-muluk, artinya muluknya itu adalah pengertiannya yang bagus. Kalau muluk dicari dengan cara yang tidak bagus, maka dia adalah bahaya. Li'annahu la yastahyi wa la yakhafu min akhadir ra'yah, sesungguhnya ia tidak malu dan tidak takut
dari perseorangan rakyatnya. Ini kalau saya kaji kok nggak enak ya. Jadi orang kalau sudah politikus yang tidak bermoral, itu rakyat mau apa terserah. Kalau mau pemilu janjinya setinggi langit, tapi setelah pemilu selesai lakalan balas salam. Ya udahlah, kamu kan sudah saya kasih 100.000 waktu memilih, sudah selesai. Ini tergantung saya. Jadi mereka tidak memperhatikan terhadap rakyatnya yang memilihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qol, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sinfani min ummati, ada dua orang golongan umatku, in saluhu saluhat ummah, jika mereka baik maka baiklah umat itu. Yang pertama adalah al-umara dan yang kedua ada al-fuqaha. Yang pertama adalah ulama, pertama adalah umara, pemerintah, yang kedua adalah fuqaha. Fuqaha ahli hukum fikih, qadi, orang-orang yang bergerak penegakan hukum. Jadi kalau pemerintahnya bagus, penegakan hukum bagus, rakyatnya bagus. Tapi kalau pemerintahannya jelek, para hakimnya disogok, penegak hukumnya bisa disuap ke sana kemari, Bapak Ibu sekalian, ya itu berarti tandanya negara itu hancur. Nah, karena itu adalah dua ini, lihat pemerintahannya baik, penegak hukumnya baikkah, baru kita melihat negara itu bagus. Itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Nu'aim, hadis diriwayatkan Abu Nu'aim. Wa ruwiya anna sallallahu alaihi wasallam qol lan tahlikar ra'iyah wa in kanat dhalimatan musiatan. Rakyat tidak akan hancur meskipun zalim yang jahat. Idza kanal walatu hadiyatu mahdiyatun, apabila penguasa memberi petunjuk yang ditunggu-tunggu. Jadi tidak boleh anarkis di dalam masyarakat. Kalau pemerintahnya tegas, setiap demonstrasi yang merusak ditindak, setiap pengerusakan atas dasar agama, atas dasar suku, kedaerahan, konflik di mana-mana langsung dihentikan, maka rakyat jadi tenang. Tapi begitu dibiarkan, maka kehancuran, konflik akan berkepanjangan. Karena itulah butuh pemimpin yang tegas di sini untuk menegakkan tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah, untuk melahirkan kemaslahatan umat. Masih dari Rasulullah, walakin tahlika ra'iyah, akan tetapi rakyat akan hancur, wa in kanat hadiyatan, meskipun keadaannya sebagai pemberi petunjuk yang muhdiyatan, yang ditunggu. Idza kanatil mulatu dhalimatan musyiatan, apabila penguasa itu zalim dan jahat. Rawahu Abu Nu'aim itu. Jadi dengan demikian rakyat itu rusak, lihatlah pemimpinnya. Kalau pemimpinnya bagus, rakyatnya bagus. Rakyatnya kurang bagus, pemimpinnya diskresi membuat kebijakan untuk mengorderkan social order, keteraturan sosial, maka dia juga akan menjadi teratur. Sekalian ini kembali politik ya ini ya. Topiknya pemerintah ini, topiknya politik, tapi boleh juga ini yang anggota DPR, yang teman-teman kita itu boleh membaca hadis ini. Waria anna Abu Bakar as-Ansati minal Bahri al-Basid, Syekh Abu Bakar menyenandungkan sebuah syair. Idza aradta sarifan nasi kullihim, apabila engkau menginginkan kemuliaan manusia seluruhnya, fangdur ila malikin fi ziyyin miskinin, maka lihatlah raja dalam berpakaian dan orang-orang yang miskinnya.
ya. Artinya rakyatnya, negaranya itu pemerintahnya itu sangat mencintai orang miskin. Mencintai bukan berarti dibiarkan miskin, tapi diberi jalan keluar. Aja semacam itulah yang sejarah hidupnya bagus di kalangan orang banyak. Wadaka yasluhu lidunya walidin, dan keadaan seperti baik bagi kehidupan dan agamanya. Ini namanya pemerintah yang bagus, fuqaha yang bagus. Itulah ciri dari umat yang bagus. Nah, yang kelima, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, adalah walas syu'dada lisai'il khuluq. Tidak ada kemulia orang yang berakhlak jelek. Rasulullah SAW bersabda, su'ul khuluqi syu'mun. Jika moral itu tercela, ya, wasirarukum aswa'ukum khuluqan. Dan seburuk-buruk kalian adalah di antara kalian yang paling jelek akhlaknya. Ini salah satu hadisnya. Hadis lain juga mengatakan, innal khuluqal sayyiati yufsidul amal. Sesungguhnya moral jelek itu merusak amal. Kama yufdil khallu wal asal, seperti halnya cuka merusak madu. Jadi ada susu, kemudian dikasih racun sedikit, susunya rusak. Ini juga gitu. Kalau ini madu dikasih cuka, manisnya hilang. Nah, karena itu orang yang su'ul akhlak, ya, akhlaknya madmumah bukan mahmudah, maka dia adalah merusak amalnya. Warya annahu sallallahu alaihi wasallam qala ahabbu ibadillahi ta'ala illallahi ahsanul khuluqa. Hamba Allah Ta'ala yang paling dicintai oleh Allah adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Imam At-Tabrani. Dan juga di lain masih Imam Tabrani juga meriwayatkan makarimul akhlaki min a'malil jannah. Berakhlak yang luhur itu adalah amal-amal yang bisa masuk surga. Jadi amalannya untuk bisa masuk surga adalah akhlakun khuluq, ahsanul khuluq, orang yang berakhlak baik. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau menuturkan satu syairnya, innal makarima akhlakun mutahhiratun. Sejujurnya moral akhlak yang luhur itu akhlak yang suci. Fal aqlu awwaluha wad dinu nasiha. Adapun akal itu pertamanya dan agamanya itu yang kedua. Jadi akhlak yang baik ciri pertama adalah akalnya sehat, agamanya bagus. Wal ilmu thalidha wal hilmu rabi'ah. Ilmunya baik dan sabar itu yang baik yang keempat. Wal jud khamisuha, dermawan adalah kelimanya. Wal urf sadisuha, dan dia makrifah atau pengertian, punya ilmu, itu yang keenam. Wal birru sabiuha, dan berbuat baik itu adalah yang ketujuh. Wasobru samaniha, yaitu sabar yang kedelapan. Wasyukur tasiuha, yang kesembilan. Walayinun ashiruha, dan ramah lembut adalah yang ke-10. Jadi ciri akhlak yang baik itu 10 menurut Imam Ali bin Abi Thalib. Ini dalam bentuk syairnya. Ini kalau dinyanyikan bagus. Kira-kira tombo ati iku limo sak wernane, dan itu kan kalau dari Wali Songo, kalau ini dari Sayyidina Ali bisa dipuji-pujikan. Ini ciri dari orang yang akhlak baik. Wal murad bil aqil kama fil hadis,
Dan yang dimaksud dengan berakal menurut hadis adalah istinabu maharimillahi wa ada'u faraidillah, menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah dan menunaikan segala yang diwajibkan oleh Allah. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang keenam ya, wala radda liqada'illah, dan tidak ada penolak bagi ketetapan Allah, ay takdirihil asya', yakni takdirnya terhadap sesuatu, wa iradatiha, dan kehendaknya baginya sesuatu itu, kama qala Syekh Khafi, seperti yang disebutkan oleh Sayyidina Imam Hanafi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini menjadi bagian dari makalah yang ke berapa tadi? Makalah yang ke-14. Jadi saya ulang, orang yang dengki tidak ada ketenangan, orang yang pendusta tidak ada kehormatan, orang yang kikir maka dia tidak ada pujian. Yang yang ketiga ya, yang keempat, tidak ada kesetiaan untuk raja yang lalim. Jadi raja pemerintah harus baik. Yang kelima, tidak ada kemuliaan bagi orang yang berakhlak jelek. Dan yang keenam, tidak ada yang bisa menolak terhadap ketetapan Allah. Ini apa yang disampaikan dari makalah yang ke-14 dari Syekh Ahnaf bin Qais. Terima kasih. Akhul kalam. Alhamdulillah. Semoga Allah memberi futuhul qulub, membuka hati kita menjadi orang yang akhlakul mahmudah, akhlak yang baik. Karena Allah sendiri memerintahkan pada Rasul liutammima makarimal akhlak. Tiada lain diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Alhamdulillah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.